gembala yang baik, harapan dan dambaan semua umat beriman. Ini suatu impian bagi kita semua. Ketika baru-baru ini 8 orang anak muda ditabiskan menjadi imam, banyak yang mendoakan, mendukung, hadir dalam perayaan pentabisan. Kalaupun tidak bisa hadir di gereja katedral, ada siaran langsung agar semua umat beriman dapat melihat dan mendoakan bersama. Doa dan ucapan yang disampaikan saya kira tidak lain, semoga mereka menjadi imam atau gembala yang baik. Tentu doa dan dukungan tetap dibutuhkan oleh para gembala agar kuat dan setia menjalankan tugas penggembalaan. Nah, saudara-saudari terkasih, dalam diri Yesus kita menemukan gembala yang sejati. Seorang gembala yang baik akan mengacu pada karya penggembalaan Sang Guru. Sang Guru dikatakan sebagai gembala yang baik karena menyerahkan nyawa bagi domba-dombanya, mengenal domba-dombanya, tetapi juga sebaliknya domba-domba mengenal gembalanya, bahkan juga suaranya. Yesus sebagai gembala baik telah menunjukkan hal itu. Tetapi juga gembala yang baik adalah gembala yang memelihara kawanannya supaya tidak tercerai-berai. Dan seorang gembala yang baik haruslah berani bersaksi dan mengatakan kebenaran dan membelanya. Hal ini ditunjukkan oleh Petrus dalam bacaan pertama tadi ketika dihadapkan di mahkamah agama. Kebenaran harus diperjuangkan demi kebaikan bersama. Pada tanggal 23 April barusan Tarekat MSC bersyukur dan juga Keuskupan Manado juga turut bersyukur karena 10 martir dari Vince, termasuk di dalamnya Pastor Juan Alonso Fernandez MSC yang pernah bertugas di Keuskupan kita, tepatnya di Paroki Kokole, dibeatifikasi di Guatemala, dinyatakan yang berbahagia. Banyak kesaksian mengatakan Pastor Alonso sungguh sebagai gembala yang baik, dan kemartirannya membuktikan kegembalaannya, seorang imam dan gembala yang baik yang memang datang untuk menyerahkan hidupnya bagi domba-dombanya. Dia berjuang membela hak-hak kaum kecil dan tertindas, menyatu dengan umat yang dilayaninya dalam situasi mereka, bahkan dituduh sebagai bosnya orang miskin karena perhatian dan pelayanan kepada mereka yang kecil dan tertindas. Pilihannya untuk melayani dan membela hak-hak yang tertindas membawanya pada kemartiran. Dengan 3 tembakan di kepalanya oleh tentara pemerintah, ia mengakhiri hidupnya. Dia adalah salah satu imam yang mengambil bagian dalam penggembalaan Kristus sebagai gembala yang baik. Tentu kita berdoa kepada Pastor Alonso yang telah berbahagia di surga agar di keuskupan kita memiliki banyak gembala yang baik, termasuk juga kami para imam. Dan saudara-saudari terkasih, di minggu panggilan ini Paus Fransiskus mengeluarkan surat gembala dengan judul Santo Yosef, Impian Panggilan. Pesan ini disampaikan karena tahun ini adalah tahun khusus untuk Santo Yosef. Surat apostolik untuk mendukung tahun Santo Yosef ini yang dicanangkan tanggal 8 Desember 2020 dan berakhir pada tanggal 8 Desember 2021. Paus Fransiskus mengeluarkan surat apostolik dengan Patris Corde, hati seorang bapa. Dan dalam pesannya di minggu panggilan ini,
Paus mengatakan, Santo Yosef adalah pribadi yang luar biasa, namun pada saat yang sama sangat dekat dengan pengalaman manusiawi kita sendiri. Dia tidak melakukan hal-hal yang mencengangkan, dia tidak memiliki karisma yang unik, dia juga tidak tampak istimewa di mata orang-orang yang bertemu dengannya. Dia tidak terkenal atau bahkan patut diperhatikan. Injil pun tidak melaporkan satu kata darinya. Namun, melalui kehidupannya yang biasa, dia mencapai sesuatu yang luar biasa di mata Tuhan. Ini kesaksian dari Paus Fransiskus tentang Santo Yosef. Nah, dalam suratnya kemudian Paus Fransiskus mengatakan ada 3 kata kunci keutamaan dari Santo Yosef untuk panggilan setiap pribadi. Nah, kata kunci itu tidak lain adalah pertama, mimpi. Yosef dikenal dengan mimpinya. Dia selalu mengikuti kehendak Tuhan sesuai yang dia tangkap dalam mimpinya. Mimpi sebenarnya adalah bagian kecil dari pengalaman hidup kita. Bagian kecil, ada yang bahkan tidak mengindahkan mimpi. Ada yang sekedar angin lalu mimpi. Namun Santo Yosef membiarkan dirinya dibimbing oleh mimpinya tanpa ragu-ragu. Kenapa Santo Yosef demikian yakin akan mimpinya? Karena hatinya diarahkan kepada Tuhan. Dan memang sudah demikianlah hati dari Santo Yosef. Bagi Santo Yosef, satu indikasi kecil sudah cukup untuk mengenal suara Tuhan. Dan memang dalam pengalaman hidup banyak orang, Tuhan tidak pernah mengungkapkan panggilannya kepada kita secara terbuka dalam bentuk-bentuk yang heboh, tetapi dalam ungkapan-ungkapan yang tidak terduga, bahkan lain kali dalam panggilan yang lembut, bahkan lain kali juga remeh. Tetapi demikian cara Tuhan memanggil bahkan dalam bentuk mimpi seperti yang dialami Santo Yosef. Mudah-mudahan kita bercermin dari pengalaman Santo Yosef. Peka terhadap panggilan sekecil apapun atau bisikan selembut apapun dari Tuhan untuk panggilan kita mau melayani, memberi diri. Mudah-mudahan juga kita mampu melihat teristimewa dalam diri anak-anak muda panggilan Tuhan itu dalam bentuknya yang lain kali tidak terduga, dan berani mengatakan ya kepada Tuhan untuk pelayanan. Santo Yosef selalu percaya pada mimpinya, mimpi bagian kecil, tapi dia percaya dan dia melayani. Kata kedua yang dimunculkan oleh Paus sehubungan dengan Santo Yosef adalah pelayanan. Injil menunjukkan bagaimana Santo Yosef hidup sepenuhnya untuk orang lain dan tidak pernah untuk dirinya sendiri. Dalam perjalanannya bersama Bunda Maria dan Yesus, Santo Yosef mengalami situasi-situasi yang tak terduga. Harus ke Yerusalem, Maria harus melahirkan di kandang, harus mengungsi, dan lain sebagainya. Yosef menerima itu dengan terbuka tanpa mengeluh, sebagai ekspresi konkret dari pemberian diri. Siap sedia menghadapi keadaan baru tanpa mengeluh. Selalu siap mengulurkan tangan untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan semuanya menjadi beres. Karena apa? Karena Santo Yosef selalu mau memberi diri dan melayani. Tentu pelayanan Santo Yosef inilah yang kita dambakan. Kriterianya adalah bukan melihat diri kita sebagai yang utama, tetapi melihat orang lain yang menjadi prioritas hidup dalam karya pelayanan kita. Ketika kita mengukur segala sesuatunya dari diri kita, kita tidak bisa mengharapkan pelayanan yang maksimal. Tetapi kalau kita mengarahkan hidup kita pada orang lain, di sanalah
tumbuh benih-benih pelayanan. Santo Yosef tidak pernah memperhitungkan dirinya. Dia seutuhnya senang memperhatikan Maria dan Yusuf dalam kehidupannya. Dan saya kira ini menjadi tantangan untuk kita. Di masa sekarang ini, orang lebih melihat dirinya yang menjadi utama, prioritas, sementara orang lain terabaikan. Pelayanan Santo Yosef ini menjadi inspirasi, tapi juga senantiasa mendorong kita untuk menumbuhkan panggilan dalam diri kita. Hal ketiga atau kata ketiga yang dimunculkan oleh Paus sehubungan dengan panggilan setiap pribadi dalam diri Santo Yosef adalah kesetiaan. Dikatakan dalam kitab suci, Santo Yosef adalah orang benar yang setiap hari tekun dalam diam-diam melayani Tuhan dan rencananya. Ini yang menarik ya, dengan diam-diam tekun melayani Tuhan dan rencananya. Dia tidak tergesa-gesa atau gegabah untuk melakukan apa yang diperintahkannya, tetapi dengan penuh kesabaran dan perhitungan. Kekuatan yang diandalkan Santo Yosef adalah kata-kata peneguhan dari Tuhan dalam mimpinya. Tuhan selalu memberikan kekuatan Santo Yosef dengan mengatakan, jangan takut. Inilah kata-kata peneguhan, dan Santo Yosef selalu melangkah dengan kata-kata peneguhan ini, jangan takut. Hal yang tidak pasti, hal yang kabur bagi dia, tapi dia selalu percaya pada Tuhan dengan kata ini, jangan takut, dan dia melangkah. Nah, saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan kita semua punya mimpi. Mudah-mudahan 5-10 tahun ke depan orang pernah merayakan misa pertama di gereja ini untuk umat paroki kita atau salah satu putra dari paroki kita. Selama kan di sini orang tidak pernah merayakan misa pertama. Kalaupun misa pertama, umat dari paroki lain atau pastor dari mana yang datang untuk misa pertama. Itu kita orang pemimpi. Mudah-mudahan juga kita semua bermimpi, keluarga-keluarga bermimpi, wilayah-wilayah rohani juga bermimpi. Kapan kita bisa mempersembahkan seseorang putra kita untuk menjadi pelayan. Mimpi, orang boleh bermimpi, orang anak-anak menjadi pengusaha yang hebat, membuat karir yang cemerlang, baik di bidang pemerintahan, mungkin publik, pelayanan. Tapi mari juga kita bermimpi, kapan ya salah satu anggota umat kita dipersembahkan untuk Tuhan. Mudah-mudahan ini trompe mimpi. Dan hal kedua yang mungkin perlu kita geluti adalah Tuhan senantiasa mengungkapkan kepada kita seperti kepada Yosef, jangan takut. Ini kata ini saya kira penting, jangan takut. Tetapi orang semua selalu takut untuk melayani. Kalau orang takut untuk melayani, maka jangan pernah kita mengharapkan ada benih-benih panggilan dalam kehidupan umat kita. Takut melayani, takut ditunjuk untuk menjadi pengurus di wilayah rohani, takut untuk menjadi pelayan di tingkat DPP. Kalaupun kita takut, pasti tidak satu hal pun yang terjadi dalam kehidupan umat kita. Padahal Tuhan Yesus selalu mengatakan, jangan takut. Segala sesuatunya akan diselenggarakan kepada kita. Tuhan akan memperlengkapi, mempersenjatai, dan memampukan kita semua. Seperti Santo Yosef, yang penting kita percaya dengan ungkapan jangan takut. Roh Kudus akan bekerja dan menuntun setiap orang yang terbuka pada pelayanan. Saudara-saudari terkasih, mudah-mudahan melalui minggu panggilan ini
Dengan gembala yang baik, kita terbuka terhadap karya-karya pelayanan, terbuka terhadap panggilan-panggilan untuk mau melayani. Tetapi juga, kalaupun sulit itu kita lakukan, mari mulai sekarang diri kita, keluarga kita, bahkan gereja kita benar-benar melaksanakan tugas perutusan kita, tugas-tugas tanggung jawab kita dengan sebaik-baiknya. Dengan cara begitu pula kita ambil bagian dalam karya penggembalaan Yesus sebagai gembala yang baik. Dengan melaksanakan tugas-tugas dengan penuh tanggung jawab, dengan tulus hati, kita ambil bagian dalam karya penggembalaan Yesus sebagai gembala yang baik. Semoga kegembalaan Kristus sebagai gembala yang baik boleh menjadi nyata melalui pelayanan kita dan juga pelayanan gereja. Amin.